안녕하세요 여러분. 반갑습니다. balik lagi di channel gue Trendy Hyong sama gue Trendy. Today, wah, gue excited banget. Gue hari ini mau nge-react Les Seraphim Hot Music Video. Gue tuh sebenarnya udah dengerin kayak previewnya, kan mereka ada keluarin preview tuh. Gue dengerin terus gitu loh, walaupun belum ada lirik atau enggak yang ada liriknya bagian ref doang. Itu gue dengerin mulu dan kapan ya tanggal 14, kayak gue gak sabar banget. Terus once dia ngeluarin jam 11 gitu kan, 11 waktu Indonesia, terus waktu Korea jam 1 kan. Nah, dia keluarin jam 11 tuh kemarin. Langsung gue dengerin kayak berkali-kali gitu loh, dan I really love it so much. Jadi sebenarnya gue udah dengerin lagunya, cuman MV-nya gue belum nonton sih gitu. Oke. Karena gue udah nge-upload video react mulai dari konsep filmnya, film trailernya segala macam, jadi harusnya udah ada historinya ya, udah panjang gitu. Feedback gue juga udah lumayan banyak terkait konsep film trailer segala macam. Jadi ya kita tinggal nonton aja music videonya kayak gimana. Sebelum kita nonton, mungkin please kindly tap my subscribe button. Terus misalnya lo juga ada waktu luang, lo juga bisa cek TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts. Itu aja paling. Let's go, kita nonton Les Seraphim Hot Music Video. 3, 2, 1, let's go. Cinta면 pemberian dengan terus hasilnya dengan tinted tulen cua secelairan body inclined funny enak banget lagunya. 마치 영원함 속 날아올 불사조같이 넌 마치 기적 같은 걸 내게 더 보게 하지. 다시 짜버린 내 불씨가 피어나 내게 가둬단다. Now hold me tight. 몸을 던져볼게. 이 말에 미련 없이 It's alright, we ride or die. 그게 물든 엔진 내 눈 속에 날 영원히 기억해준다면. dengan terus hasilnya tinted tulen cua setenai ranggane pemane body inclined. Gue suka banget bagian ini. Ini closingnya kan, tapi dibuat kayak ada variasi gitu. Les Seraphim. Oke, 잘 봤습니다. Oh, gue suka banget nama lagunya. So Western pop. Kayak kalian tahu lagunya Jonas Brothers sama Marshmello yang Live Before You Love Me nggak? Somehow gue dapet vibes bass music yang kayak gitu loh. Gue suka banget. Gue dengerin dulu deh kemarin, kayak udah berapa kali gue dengerin. Suka banget.
Terus kalian pernah ingat gak sih gue pernah ngomong kayak harusnya ini kan judul lagunya kan hot gitu kan, apa nggak lebih bagus dikeluarin di bulan 6 gitu, nunggu summer gitu kan. Tapi ternyata enggak, karena gue lihat dari MV-nya dan dari konsepnya kayaknya emang Les Seraphim tuh sadar bahwa ini mereka keluarinnya di bulan Maret gitu. Gue sampai lupa nih bulan berapa. Karena kayaknya mereka sadar mereka ngeluarin ini itu di bulan Maret. Jadi despite judulnya, title-nya namanya Hot, tapi konsepnya itu tuh nggak all about summer gitu loh. Jadi dia bukan, instead dia nge-metaforain konsepnya tuh hot as sexy summer, tapi dia tuh metaforain konsepnya tuh hot as kayak kalau kita kebakar kita jadi abu gitu. Jadi overall konsepnya itu tuh kayak grey sama black gitu. Nah itu tuh grey sama black itu tuh bisa diput banyak hal gitu loh. Contoh yang kayak tadi ada scene salju juga, ada scene indoor. Jadi setelah gue lihat MV-nya, oh iya ya, gak terlalu summer sih, walaupun judulnya hot tapi gak terlalu summer. Jadi gue rasa mereka aware terhadap hal itu bahwa mereka rilisnya di bulan Maret, and that's really important dari point of view planning manajemennya atau marketingnya gitu. Karena mereka cerdas dan mereka aware gitu. Kadang ada pula orang yang kayak cuma nyesuaiin sama title-nya doang gitu loh. Cuma nyesuaiin sama title-nya doang, nggak kepikiran hal-hal yang lain gitu loh. Dan udah gitu aja dirilis gitu. Tapi ini mereka kelihatan mereka sangat-sangat take consideration of every single little things gitu loh. Jadi gue sangat-sangat appreciate dan sangat-sangat oke banget. Itu yang pertama, mereka terlihat aware gitu. Terus yang kedua, setelah ini keluar gitu, setelah lagunya rilis, banyak ada yang ngomong kayak ada suara-suara kenapa ya Ence sama Sakura dapet line-nya sedikit gitu loh. Gue fans sama Les Seraphim ya, sorry to say, gue fans sama Les Seraphim. Tapi sorry to say, frankly speaking aja, Sakura kemampuan nyanyinya nggak terlalu segitunya gitu loh, masih belum improve kalau di mata gue. For sure dia sangat improve dari comeback sebelumnya, tapi belum sebagus itu. Jadi ya kita realistis aja, karena emang dia memang kurang dalam hal itu, makanya dia lebih banyak dapat part, maybe dia bisa nge-lead dancingnya, dia bisa nge-lead performance-nya gitu loh. Ya sama aja kayak kita di dunia kerja lah, kayak kalau misalnya lo bagus ya lo dapat banyak jatahnya gitu, entah itu komben atau entah itu apapun, appreciation atau apa ya kalau lo bagus. Tapi kalau misalnya lo doing something yang biasa-biasa aja atau nggak terlalu bagus ya lo dapat seporsinya aja. Dan menurut gue itu masih wajar dan realistis, karena dengan kayak gini si Hype juga bisa kayak si Hype sama Source Music bisa kayak Sakura ini ya, lo kali ini dapat line-nya cuma segini, jadi kita berharap lo bisa improve gitu lo tunjukin ke kita bahwa lo juga mau improve gitu loh, gitu. Oh ya sebenarnya tanpa hate lah ya, kita nggak usah ngomongin hate, nggak usah ngata-ngatain dia, oh lo Sakura jelek banget, nggak usah. Yang penting ya udah terjadi, dan yang penting biar dia bisa improve aja itu. Itu. Terus yang ketiga, kalian sadar nggak sih? Dari awal lagunya dari awal lagunya mulai sampai lagunya berakhir itu tuh baseline-nya tuh sama terus. Gue nggak ngerti, gue bukan profesional, tapi gue nggak tahu nyebutnya baseline apa bukan ya. Tapi kayak nada basicnya gitu ya. Kan dia ada nyanyi tuh, ada vokalnya kan, tapi nada instrumennya even dari awal pun udah dimulai kayak, bentar, gue ini replay ulang lagi. Dari awal pun udah dibuat kayak gini nih. Tut tudududut tut tudut tut tut tudududut tut turut tut tururururut turut tut tut tururururut turut tut tut tururururut. Perhatiin deh
dengerin deh sampai akhir, baseline-nya kayak gitu semua. Easy listening banget sebenarnya, easy listening banget. Cuman ya, yang kayak gini tuh ya minusnya adalah pribadi menurut gue kemarin tuh gue kayak ada dengerin kayak berapa kali gitu loh. Mungkin karena gue dengerinnya kebanyakan juga ya. Jadi kemarin pas pulang kantor kan gue pergi commute kemana gitu kan, pergi kan. Jadi di jalan itu tuh gue sambil dengerin itu terus, like literally itu kayak 10-20 kali itu ada gitu loh. Dan nggak tahu karena gue yang dengerinnya kebanyakan atau gara-gara baseline ini tuh gue realize ternyata dari awal sampai akhir itu tuh chordnya, bassnya tuh sama ya, formatnya tuh kayak tut turururururut turut tut tut turururururut turut tut tut, kayak gitu mulu sampai akhir, diulang-ulang terus aja. Cuman mungkin melodi nada nyanyinya aja yang dibedain gitu, beda-beda dikit-dikit gitu. Itu maksudnya di satu sisi itu easy listening iya, tapi kalau misalnya buat long run, buat jangka panjang ya, misalnya yang kayak kemarin nih, gue ada waktu banyak, waktu luang yang bisa buat gue denger lebih banyak repeat gitu. Entah gue yang dengernya terlalu banyak atau kayak gimana, tapi somehow gue ngerasa kayak jadinya agak sedikit bosen. Kayak harusnya ada fondasi yang lain gitu loh, harusnya ada bentukan yang lain. Setidaknya lo taruh di bridge kah atau di chorus kah atau apakah, kayak ada ornamennya dikit yang bisa buat strukturnya beda gitu loh sama struktur overall. Kan ini kurang lebih hampir sama kan. Cuma itu doang sih miss menurut gue, bukan miss sih, kayak kekurangannya sedikit doang. Karena buat didengerin berapa kali tuh kayak kok jadi repetitif banget untuk bass-nya gitu. Tapi despite dari itu, terlepas dari itu semua, selain itu semua, menurut gue oke banget gitu loh. Kayak lagu ini tuh karena sangat pop ya, menurut gue kayak even 5 tahun, 10 tahun lagi tuh nggak terdengar kampung gitu loh. Pasti akan terdengar sangat-sangat, pasti gue akan kangen nama lagu ini gitu loh as time goes by. Pasti gue akan dengerin lagi. Karena ini emang bagus banget dan easy listening banget dan seenak itu gitu loh. Gitu. So far gue happy banget. Gue happy banget. Terus kalian udah nonton koreografinya belum? Ternyata koreografinya tuh di luar ekspektasi gue juga sebenarnya. Pas gue denger musiknya itu tuh karena dia pop banget, gue nggak kebayang ini tuh koreografinya bakalan kayak gimana ya. Tapi ternyata koreografi mereka tuh lebih banyak pakai line gitu loh, kayak nyebutnya tuh apa ya, gue nggak tahu dance-nya kayak gimana, tapi kayak banyak pakai line, kayak gerakan-gerakan yang muter kepala, terus wave gitu, terus line gitu. Kalau di Easy kan mereka hip hop old school banget kan, terus di Crazy mereka fogging kan, terus kalau di sini tuh kayak maybe kayak contemporary dance atau traditional dance, gue nggak tahu, tapi kayak banyakan pakai line, wave gitu, kayak girly banget gitu loh dance-nya. Dan lagunya kan kayak gini kan, dengan bass yang tut kayak gue nggak kebayang aja sebenarnya dance pakai itu. I mean itu bukan plus bukan minus ya, cuman emang Les Seraphim tuh selalu di luar ekspektasi gue. Kayak ini gue ekspektasinya kayak gini, dia keluarinnya kayak gini. I mean it's a really good thing buat gue. Jadi gue kayak ternyata lo kepikiran ide yang lain juga nih gitu, bagus juga gitu. So far itu sih menurut pendapat gue nggak tahu pendapat lo pada kayak gimana. Mungkin boleh kasih tahu gue nih pendapat lo pada kayak gimana. Gue juga pengen sharing, terus kayak gue pengen denger juga gimana kalian menikmati lagu ini setelah dia rilis. Itu aja sih paling dari gue. Itu aja. 일단 여기까지로 하고요. 시청해주셔서, 그리고 레세라핌 컴백 축하해주셔서 너무 감사합니다. 다음 영상에서 다시 만나겠습니다. 좋은 주말 보내세요. 감사합니다. 또 만나요.